Oke, pernah nggak sih kalian pusing banget waktu analisis rangkaian arus bolak-balik atau AC? Iya kan, gelombang sinus yang naik, turun terus itu, aduh, bikin pusing kepala. Tapi tenang, ada satu alat yang keren banget dan bisa mengubah semuanya. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas soal fasor, alat sakti yang bisa menyulap kalkulus jadi aljabar biasa. Simple. Oke, jadi gini nih rencananya. Kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih kita butuh fasor? Terus apa itu fasor dan dua bentuknya? Abis itu kita main-main sedikit sama matematikanya. Lihat gimana fasor ini bikin hukum Ohm jadi gampang. Dan yang terakhir, kita bakal lihat gimana fasor bisa kasih kita gambaran visual yang jelas banget. Udah siap? Yuk, langsung aja. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari masalah utamanya dulu ya, yaitu kerumitan. Nah, inilah musuh yang mau kita taklukkan pakai fasor. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih analisis rangkaian AC itu susah banget? Biang keladinya itu ya karena sinyalnya berubah-ubah terus, gak pernah diem. Komponen kayak induktor dan kapasitor itu kan sensitif banget sama perubahan. Nah, itu dia. Artinya kita butuh hitungan yang ribet buat ngikutin gerakannya setiap detik. Nah, ini dia perbandingannya. Jelas banget. Di sebelah kiri, itu domain waktu. Tempat kita harus berurusan sama kalkulus yang bikin kepala berasap. Terus di sebelah kanan ada domain fasor, tempat kita cuma butuh aljabar biasa. Intinya, fasor itu kayak jalan pintas dari dunia yang ribet ke dunia yang jauh lebih simpel. Oke, masalahnya udah jelas kan? Sekarang solusinya gimana? Apa sih sebenarnya fasor itu? Oke, secara teknis, fasor itu bilangan kompleks yang isinya dua info penting dari gelombang sinus. Pertama, amplitudenya atau nilai puncaknya, dan kedua, fasenya atau posisinya lagi di mana di dalam siklus itu. Jadi, fasor itu ibarat kita jepret foto dari gelombang yang lagi bergerak. Cekrek, gitu. Nah, biar makin kebayang, coba deh lihat analogi ini. Coba bayangin jarum jam di dinding. Nah, fasor itu kayak kita bekuin jarum jam itu pas di waktu T sama dengan 0. Panjang jarumnya itu nunjukin amplitudonya dan sudutnya itu fasenya. Simpel kan? Nah, gambarnya kayak gini nih. Jadi, gelombang sinus yang tadinya naik turun itu sekarang diubah jadi satu panah aja. Keren kan? Panjang panahnya itu ya amplitudonya. Terus sudut panahnya itu ya fasenya. Jelas lebih gampang dilihat kan? Cara ngubahnya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, lihat persamaan aslinya. Kedua, ambil aja nilai amplitudo sama sudut fasenya. Ketiga, tinggal tulis deh dalam bentuk fasor kayak gini. Udah beres? Oke, selanjutnya. Ternyata fasor ini punya dua bahasa atau dua bentuk. Dua-duanya sama aja artinya, tapi masing-masing punya kelebihan buat jenis hitungan yang beda-beda. Nah, ini kuncinya. Ingat aja gini. Bentuk polar itu jagonya buat perkalian sama pembagian. Kalau bentuk rektangular, itu juaranya buat nambah dan ngurangin. Jadi kita tinggal pilih aja mana yang paling pas. Dan tenang aja, buat gonta-ganti antar bentuk ini gampang kok. Cuma pakai trigonometri dasar yang dulu kita pelajarin di sekolah. Tinggal pakai sinus-kosinus dikit, langsung bisa bolak-balik. Yuk, sekarang kita lihat langsung gimana milih bentuk yang benar bisa bikin hidup kita jauh lebih mudah. Misalnya nih, kita mau nambahin 2 tegangan. Aturan mainnya cuma 1. Nambahin itu paling gampang pakai bentuk rektangular. Jadi, ya udah, kita ubah dulu dua-duanya ke rektangular, tambahin yang real sama real, imajiner sama imajiner. Kalau udah dapat hasilnya, baru deh kita balikin lagi ke bentuk polar biar gampang dibaca. Gampang kan? Sistematis banget. Nah, ini bagian paling pentingnya. Menerapkan semua teori ini ke komponen-komponen rangkaian. Dan disinilah fasor benar-benar nunjukin kehebatannya. Kalian semua pasti ingat hukum Ohm kan? V sama dengan I kali R. Nah, di dunia AC, rumusnya mirip banget. V sama dengan I kali Z. Ini hukum Ohm versi fasor. Si Z ini namanya impedansi, atau gampangnya, total hambatan buat arus AC. Dan ya, dia itu bilangan kompleks. 3 komponen utama kita, resistor, induktor, sama kapasitor, masing-masing punya nilai impedansi yang beda-beda. Yuk, kita lihat satu persatu. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Coba lihat. Resistor itu yang paling anteng, nggak ada geser-geser fase. Nah, yang jadi biang kerok itu induktor sama kapasitor. Induktor bikin tegangan jadi duluan 90 derajat dari arusnya. Kalau kapasitor, kebalikannya, bikin tegangan terlambat 90 derajat. Nah, pergeseran fase inilah yang bikin analisis AC jadi ribet kalau nggak pakai fasor.
Oke, sebagai penutup, kita lihat yuk gimana Fasor ini kasih kita gambaran visual yang bikin semuanya jadi masuk akal. Coba deh, lihat gambar ini. Pusing kan? Nyari tahu tegangan sama arus itu duluan mana, cuma dari lihat gelombang kayak gini tuh susah banget. Sekilas dilihat nggak kelihatan jelas hubungannya. Sekarang, bandingin sama yang ini. Nah, beda banget kan? Diagram Fasor ngubah yang tadinya pusing jadi gambar yang jelas dan diem. Cuma ada dua panah, satu buat tegangan, satu buat arus. Langsung kelihatan mana yang di depan. Jauh lebih enak dilihat. Istilahnya gini, kalau sudut tegangan lebih gede, itu namanya leading. Ini ciri khasnya rangkaian induktif. Kalau sudutnya lebih kecil, namanya lagging. Nah, ini biasanya di rangkaian kapasitif. Terus kalau sudutnya sama persis, itu namanya in phase, kayak di resistor. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kalian ingat dari semua ini, ingat aja ini. Fasor itu adalah jembatan ajaib. Jembatan yang ngebawa kita dari soal kalkulus yang rumit ke soal aljabar yang simpel dan bisa kita kerjain. Nah, sekarang dengan alat super ini di tangan kalian, hitungan yang tadinya kelihatan serem jadi gampang banget. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya ngerjainnya, tapi oke, rangkaian mana lagi nih yang mau dianalisis? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.